silakan minum. Minuman tersedia di belakang saudara-saudari atau di hadapan saya di meja pingpong. Yang berikut juga saya meluruskan apa yang disampaikan Frater, bahwa kegiatan ini saya baru pikirkan kemarin atau tadi malam. Tidak, saya mau meluruskan bahwa kegiatan seperti ini sudah saya biasa lakukan sejak saya masih di KEFA. Untuk hajatan apa saja, termasuk hajatan politik, saya selalu melakukannya dalam rangka pencerahan, pembekalan rohani. Mungkin untuk perkusian ini yang pertama, tapi di KEFA itu berulang-ulang kali. Pilgub saya buat, pilkada saya buat, pileg saya buat, dan seterusnya. Jadi ini bukan baru saya pikirkan tadi malam atau kemarin, tidak. Ini sudah saya biasa lakukan, dan saya sekarang ada di sini, dan karena itu saya coba buat di Paroki Kristus saja. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, para calon kepala desa. Alasan pertama mengapa tahun ini kita adakan rekoleksi atau pendampingan rohani bagi para calon kepala desa. Karena saya mengamati juga membaca dalam media sosial bahwa saudara-saudari baru bakal calon sudah ribut. Sudah ada demo sana sini. Sudah ada segel sana sini, segel kantor desa, segel kantor dinas, dan tidak tahu segel apa lagi. Hal itulah yang menurut saya untuk kita melakukan pertemuan pencerahan seperti hari ini. Alasan kedua, selama ini saya mengamati bahwa sering terjadi bahwa orang sudah terpilih, bahkan sudah dilantik dan sudah bekerja, tetapi masih ada lawan politik. Itu yang menjadi alasan kenapa perlu ada pertemuan rohani seperti ini dan perlu ada pencerahan. Yang ketiga, sejauh pengamatan saya, mungkin saudara-saudari tidak, tetapi saya mengamati bahwa masih terbawa dendam politik. Juga masih ada praktek politik balas dendam dan balas jasa. Pemilihan sudah berlangsung 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, tapi sampai sekarang orang masih merasa ada lawan politiknya. Juga sampai saat ini saya mengamati, biar pemilihan sudah lama berlangsung, tetapi masih ada blok-blok. Ada blok A, ada blok B, ada blok C, ada blok D, dan seterusnya. Itulah yang menjadi alasan mengapa saya setelah berbicara dengan para romo dan para Pak Camat Melaka Timur, akhirnya kami mengundang saudara-saudari, para calon kepala desa dan ketua panitia pemilihan kepala desa se-Paroki Kristus saja untuk kita lakukan kegiatan pencerahan seperti hari ini. Memang mula-mula saya rencana untuk hadirkan kepala dinas PMD, Kesbangpol, dan ketua panitia pemilihan tingkat kabupaten selain Kerawang Keuskupan Tambua. Tetapi sejak 2 hari lalu saya mendapat informasi bahwa hari ini ada rapat penetapan DPT bertabrakan. Akhirnya saya konsultasi dengan Camat Melaka Timur dan kita sepakat bahwa hari ini kita hanya gunakan
setengah hari, jam 8 sampai mudah-mudahan sampai jam 12. Sesudah itu kita makan siang, lalu kita kembali untuk lanjutkan pertemuan tersisa di kantor-kantor desa. Sebenarnya mula-mula saya rencana ini para pihak saya undang untuk ikut memberikan sumbangan pikiran atau pencerahan. Tetapi karena kita kesempitan waktu, maka pendamping lain tidak kita undang. Karena kalau 3, 4 bahkan 5 pembicara nanti makan waktu dan kesempatan untuk rapat penetapan DPT bisa kurang waktu. Dan karena itu pembicara hari ini hanya Bapak Anton dan Pak Yosef. Bapak Anton berbicara sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Atambua dan Pak Yosef Helo berbicara sebagai Sekretaris Umum Pusat Pastoral Keuskupan Atambua. Bapak Ibu, saudara-saudari, selain saya sudah menyampaikan maksud pertemuan kita hari ini, juga ada 1-2 pesan yang kiranya kita perhatikan di sini hari ini dan nanti. Yang pertama, saya berpesan, dan Bapak Ibu saudara-saudari khususnya para calon, tolong catat bahwa sebelum pemilihan ada lawan politik. Tetapi sesudah pemilihan dan sudah ada yang terpilih, tidak boleh ada lagi lawan politik. Amin. Saya ulang, sebelum pemilihan ada lawan politik. Sesudah pemilihan dan sudah ada yang terpilih, tidak boleh ada lagi lawan politik. Kedua, para calon yang telah ditetapkan sebagai calon tetap yang akan bertarung pada tanggal 9 Desember nanti, supaya bersaing secara sehat dan bertarung secara santun. Karena kita semua ini adalah saudara. Sepakat? Amin. Amin. Saya lanjut. Masih ada kaitan dengan poin 2. Tidak boleh saling sikut-sikutan dan tidak boleh saling memfitnah dan mencemooh satu terhadap yang lain. Kamu semua yang duduk di hadapan saya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang diunggulkan di tingkat desa. Dan karena itu kiranya tidak ada sikap saling sikut-sikutan dan saling memfitnah dan mencemooh satu terhadap yang lain. Yang berikut masih ada kaitan dengan poin 3. Tidak boleh sebarkan isu yang menyesatkan dan kampanye hitam. Jangan nanti di antara kita ini banyak kambing hitam dan hanya satu saja, hanya saudara saja, hanya saudari saja yang menjadi kambing putih. Kita semua kambing putih, tidak ada yang hitam. Dan karena itu jangan saling menghitamkan, mengkambing hitamkan satu terhadap yang lain. Pesannya berikut, pemimpin yang baik mesti bisa memberi diri, mesti punya waktu, punya hati dan perhatian bagi orang-orang lain, terutama masyarakat yang Anda pimpin. Pesannya berikut, pemimpin dalam level apa saja supaya bisa memberikan contoh dan teladan hidup baik dalam kata-kata maupun perbuatan-perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudari, besok lusa saudara-saudari terpilih menjadi kepala desa. Anta bapak desa atau ibu desa, anta disadar itu tidak, saudara-saudari akan dipanggil atau disebut bapak desa, ibu desa, mama desa. Dan kalau ada acara-acara resmi itu, MC biasa menyapa Anda yang paling pertama, yang terhormat, 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 terhormat. Dan tunjukkanlah rasa keterhormatanmu bahwa Anda terhormat.
Jangan acara resmi, acara hajatan apa saja, saudara-saudara disapa yang terhormat. Tapi dalam hal-hal tertentu, saudara-saudara tidak pernah berada di depan. Terutama di gereja, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan. Yang terhormat itu, hal-hal rohani itu biasanya di belakang. Karena itu sebenarnya, kalau seperti itu sebenarnya tidak perlu dikatakan yang terhormat, tapi yang terbelakang. Saya menyampaikan hal ini karena saya mengamati bahwa ada orang-orang tertentu yang urusan sosial kemasyarakatan saya jempol, tapi urusan kehidupan rohani sangat kurang, memprihatinkan. Urusan adat dia di depan, tapi urusan rohani, urusan keagamaan, oh di belakang sana. Ini tidak seimbang. Yang rohani tidak seimbang dengan yang jasmani. Badan tidak sama dengan, tidak seimbang dengan jiwa. Itu ibarat satu orang yang berdiri hanya satu kaki. Orang pincang itu, tidak kuat itu. Kena senggol satu kali langsung tumbang. Kenapa? Hanya satu kaki. Pesannya berikut. Ini sering saya serukan di mana-mana, baik di gereja maupun di lingkungan-lingkungan. Saya selalu mengatakan, orang Kristen yang baik, orang Kristen sejati, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, tidak boleh melewatkan hari Minggu dan hari-hari pesta gereja tanpa berdoa. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa kekuatan kita ada pada Tuhan, dan cara kita menimba kekuatan dari Tuhan melalui doa, sabda dan sakramen. Untuk saudara-saudara yang Kristen Protestan, bahwa kekuatan kita ada pada Tuhan melalui doa dan firman. Bahwa untuk orang Katolik, kekuatan kita ada pada Tuhan melalui doa, sabda dan sakramen. Perlu disadari juga bahwa